Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan ini kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mengapa Tuhan membiarkan kejahatan, terambil dalam Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Saudara, memahami mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan dan suatu penderitaan bukanlah hal yang sangat mudah. Tidak sedikit orang yang hidup benar itu bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar hidup mereka. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran manusia. Mengapa Tuhan itu membiarkan kejahatan? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Lalu bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi orang yang berlaku jahat? Melalui firman Tuhan hari ini, yaitu tentang perumpamaan lalang dan gandum, akan menolong kita dalam menghadapi orang-orang yang seperti demikian. Sering kasih dalam Tuhan melalui kisah ini, yaitu kisah lalang dan gandum. Pertama sikap yang kita dapat pelajari yaitu adalah menghadapi mereka adalah ampunilah orang yang bersikap jahat pada kita. Dalam kisah ini Bapak Ibu, Yesus menggunakan frasa yang menarik, yaitu biarkanlah mereka tumbuh. Kata biarkanlah ini bisa diterjemahkan yaitu maafkanlah atau ampunilah mereka. Ini adalah frasa yang sama digunakan ketika Yesus berbicara di atas kayu salib dalam Injil Lukas. Dikatakan, Bapa, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Nah Bapak Ibu, mungkin dengan cara inilah Bapak Ibu gandum mulai menguraikan akar dari lalang dan menunjukkan jati dirinya, bahwa dirinya adalah gandum yang sejati, bukan lalang atau gulma. Lalu Bapak Ibu yang kedua, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang jahat, masuk juga terhadap kita. Yaitu yang kedua adalah hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum dan memisahkannya pada waktu Tuhan. Bapak Ibu, manusia itu hanya menilai terbatas pada apa yang nampak. Hanya Allah yang bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Keterbatasan manusia melihat hati manusia hanya membuat dia tidak cocok untuk menilai orang lain. Kita bukan orang yang tepat untuk menyingkirkan mereka, mencabut mereka. Karena kita bisa saja salah dalam menilai, salah dalam melihat. Hanya Yesus yang bisa dengan jelas untuk membedakan mana lalang, mana gandum. Yang ketiga Bapak yang terakhir yaitu ada satunya kepastian keselamatan bagi gandum. Pada waktu itu kata Yesus, kata waktu itu, ya di situ memakai satu kata kairos. Kata kairos itu berbicara tentang suatu periode tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan Yesus sendiri memberikan satu kepastian adanya penghakiman di akhir zaman nanti. Dan jika sudah meyakini janji Allah, maka kita tidak perlu menjalani hidup ini dengan pesimis, karena kejahatan dan kebaikan itu akan hidup terus berdampingan. Tapi Bapak terkasih dalam Tuhan, perlu diingat bahwa janji Allah ini menjadi satu peringatan bagi kita, menjadikan suatu penguatan bagi kita. Untuk apa? Untuk berjuang dalam bertahan hidup sesuai dengan kebenaran kita sebagai gandum, yaitu anak-anak kerajaan Allah. Sebagai refleksi kita pada hari ini Bapak Ibu, Yesus ingin mengajarkan setiap kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kita ini ada di posisi yang mana? Kita ini ada di posisi yang gandum atau posisi sebagai lalang? Yesus juga ingin memastikan diri kita. Jika kita adalah gandum, bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang lain yang termasuk dalam satu kategori, yaitu lalang. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tugas kita bukan untuk menyingkirkan mereka, yaitu lalang. Karena kita bukan orang yang tepat untuk
nilai. Tugas kita adalah untuk mengampuni mereka. Dan jangan sekali-kali, ya jangan sekali-sekali kita khawatir karena kita takut disingkirkan oleh lalang. Sebab apa? Sebab keselamatan anak-anak Allah itu dijamin oleh Allah sendiri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.